Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis artikel yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Di sini yang telah saya dapat yaitu sebuah artikel yang berjudul Peningkatan Aktivitas Belajar Peserta Didik Menggunakan Media Puzzle IPS kelas 4 di Sekolah Dasar. Artikel penelitian ini ditulis oleh Dominika Yanti dari Universitas Tanjung Pura, Kota Pontianak, pada tahun 2014. Nah, untuk yang analisis artikel pertama, yakni terkait dengan judul artikel, seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu peningkatan aktivitas belajar peserta didik menggunakan media puzzle IPS kelas 4 di sekolah dasar. Penulisnya yaitu Dominika Yanti. Untuk afiliasinya yaitu mahasiswa program studi pendidikan sekolah dasar jurusan pendidikan dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura, Kota Pontianak. Untuk link downloadnya seperti yang tertera di sini yaitu jurnaluntan.ac.id. Kemudian pada artikel ini permasalahan atau masalah penelitian yang dimuat yaitu tentang bagaimana peningkatan aktivitas belajar peserta didik dengan menggunakan media puzzle pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 02 Milas yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi pada setiap siklus sehingga terjadi peningkatan aktivitas belajar peserta didik pada mata pembelajaran atau mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana aktivitas belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 02 Milas saat mengikuti pembelajaran yang menggunakan media puzzle. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pengelolaan pembelajaran yang dilakukan guru saat melaksanakan pembelajaran yang dalam perancangannya menggunakan media puzzle. Kemudian yang ketiga, apakah penggunaan media puzzle dapat meningkatkan hasil belajar IPS peserta didik kelas 4 SD Negeri 02 Milas? Kemudian tujuan penelitian yaitu memperbaiki kinerja peneliti sebagai seorang guru dan mendeskripsikan peningkatan aktivitas pembelajaran peserta didik melalui media puzzle pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 SD 02 Milas. Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah berdasarkan tabel hasil pengamatan setiap siklus, hasil penelitian menunjukkan hasil yang baik setelah dianalisis menunjukkan peningkatan aktivitas belajar peserta didik. Aktivitas fisik yang semula pada siklus pertama yaitu 53,34, kemudian di siklus yang kedua menjadi 86,54. Kemudian aktivitas mental yang semulanya 47,25 di siklus kedua menjadi 93,95. Dan untuk aktivitas emosional yang di siklus pertama 52,88, kemudian di siklus yang kedua meningkat menjadi 98,01. Selanjutnya untuk analisis yang kedua terkait dengan yang pertama yaitu model dan pola penelitian. Nah, model yang digunakan pada artikel penelitian ini merupakan model penelitian berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Chemist and McTaggart, di mana rancangannya menggunakan sistem spiral yang mencakup sejumlah siklus. Dan siklus tersebut akan dihentikan ketika tujuan penelitian terpenuhi atau tolak ukur keberhasilan penelitian tercapai. Sementara untuk pola yang digunakan adalah pola guru sebagai peneliti, karena guru di sini berperan aktif dan menyiapkan segala keperluan penelitiannya, di mana tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memecahkan masalah praktis yang dihadapi oleh guru itu sendiri dalam proses pembelajaran. Hal ini berdasarkan keterangan di artikel, yaitu
Guru sebagai peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP media puzzle. Kemudian langkah perencanaan dan pelaksanaan penelitiannya. Pada penelitian ini, langkah perencanaannya diawali dengan guru menyiapkan segala keperluan perangkat pembelajarannya, mulai dari RPP, media puzzle, lembar observasi aktivitas belajar siswa, dan lembar penelitian, dan lembar penilaian. Selain itu, guru juga bersama kolaborator untuk mendiskusikan terkait RPP, media lembar observasi, dan lembar penilaian. Kemudian untuk langkah pelaksanaan, dari penelitian ini adalah guru mengawali dengan menjelaskan tentang peta lingkungan setempat. Kemudian penelitian menampilkan peta yang utuh tanpa dipotong-potong. Dengan sedikit penjelasan, guru menampilkan media puzzle dan meminta siswa untuk mengamatinya. Selanjutnya, guru memberi tantangan kepada siswa untuk menyusun di papan tulis. Setelah itu, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian setiap satu kelompok diberikan gambar puzzle yang sama. Untuk instrumen penelitian, pada penelitian ini yang utama adalah observasi secara langsung, di mana peneliti harus membuat dan mengisi lembar observasi yang telah dibuat. Pengisian lembar observasinya berdasarkan indikator-indikator yang akan diteliti dan diukur. Selain itu, pada penelitian ini juga digunakan instrumen berupa dokumentasi dan tes sebagai pendukung. Kemudian untuk analisis yang ketiga terkait analisis data. Nah, pada artikel penelitian ini tindakan terkait teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana jenis data yang diperoleh berupa aktivitas belajar, aktivitas fisik, aktivitas mental, dan aktivitas emosional. Data diolah dengan cara melihat berapa banyak siswa yang tampak melakukan kegiatan sesuai dengan lembar observasi dibagi dengan jumlah seluruh siswa yang hadir pada setiap siklus penelitian kemudian dikalikan 100%. Selanjutnya, hasil persentase tersebut akan dirata-ratakan dan disesuaikan dengan kriteria rata-rata persentase. Untuk penyajian data pada penelitian ini adalah berbentuk teks naratif yang diperoleh dari hasil reduksi semua data. Penyajian data seperti ini bertujuan untuk mempermudah peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, sehingga dapat dibuat penafsiran dan evaluasi untuk membuat perencanaan tindakan kelas selanjutnya. Pada artikel ini, intinya hasil yang diperoleh berdasarkan data yaitu terjadi peningkatan aktivitas belajar peserta didik pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial setelah menggunakan media puzzle. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait hasil analisis artikel yang telah saya lakukan. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.